Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti Ahmad, NIM 1922511062, kelas B semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal saya tentang menumbuhkan kearifan lokal pada peserta didik melalui pendidikan multikultural SMA 7 Kota Kupang. Baik, langsung saja. Bab 1, latar belakang masalah. Seiring berkembangan zaman, di mana zaman yang kita sebut dengan zaman milenial ini, sekolah merupakan wadah, tempat di mana peserta didik mendapatkan perubahan pada karakter, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sekolah tidak hanya melaksanakan transformasi budaya kepada generasi muda, namun juga membantu dalam menentukan cara hidup, nilai-nilai serta kemampuan dan keterampilan yang harus ditempuh dan diperoleh anak didiknya. Dengan kata lain, sekolah membantu anak didik dalam menentukan perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih mapan lagi. Rumusan masalah. Bagaimana strategi yang digunakan dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal pada peserta didik di sekolah SMA 7 Kota Kupang? Bagaimana implementasi pendidikan berbasis multikultural pada peserta didik di SMA 7 Kota Kupang? C. Tujuan penelitian. Poin pertama, untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal. Yang kedua, pada peserta didik di SMA 7 Kota Kupang. Untuk mengetahui pendidikan berbasis multikultural pada peserta didik di SMA 7 Kota Kupang. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Untuk mengembangkan pengetahuan serta mengembangkan ilmu tentang kearifan lokal dan pendidikan multikultural. 2. Manfaat praktis. 3. Manfaat bagi siswa, yaitu sebagai gambaran untuk menjelaskan keberagaman yang terdapat di Indonesia, khususnya lingkungan sekitar sekolah dan kehidupannya sehari-hari. 5. Manfaat bagi guru, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi konflik keberagaman yang sering terjadi di sekolah. Bahkan, ada beberapa yang terjadi di kalangan peserta didik. 6. Manfaat bagi perguruan tinggi, yaitu untuk menambah perbendaharaan isi perpustakaan yang nantinya dapat dimanfaatkan bagi pembaca pada umumnya. Lanjut bab 2, tinjauan pustaka. A. Kearifan lokal masyarakat timur. Kearifan lokal masyarakat timur, terkhususnya di Kota Kupang, tentu tidak dihitung banyaknya, entah itu dari kerajinan tangan, makanan khas, minuman, alat musik, tarian adat, dan yang lebih spesifiknya adalah adat istiadat. Kerajinan tangan yang dimaksud adalah pembuatan kain tenun dan pembuatan tenun kain batik dari khas masyarakat timur itu sendiri. Biasanya kerajinan tangan ini dilakukan oleh masyarakat pendalaman, yang menjadi salah satu rutinitas kearifan lokal. B. Kearifan lokal. Menurut Magdalia Alfian tahun 2013 yang menyatakan bahwa kearifan lokal sebagai pandangan hidup dan pengetahuan masyarakat serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks kebudayaan, kearifan lokal memiliki makna positif, diangkat dan dihargai sebagai salah satu acuan nilai dan norma untuk mengatasi berbagai persoalan yang dialami masyarakat pendukungnya. Kearifan lokal merupakan modal pembentukan karakter yang akan menjadi jati diri suatu bangsa dalam rangka menghadapi derasnya arus budaya global. Perlu ditanamkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam kearifan lokal,
sebagai filter transformasi budaya global. Macam-macam kearifan lokal. Haryanto pada tahun 2014 menyatakan bahwa kearifan lokal adalah kerukunan, beragaman dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya, nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat. Hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan persatuan. Pendidikan multikultural di sekolah. Dalam proses implementasi pendidikan multikultural, terdapat dua masalah yang mendasar, yaitu problem kemasyarakatan dan problem pembelajaran pendidikan multikultural, sehingga dalam proses pengimplementasian pembelajarannya sangat perlu untuk mengetahui dimensi-dimensi pendidikan berbasis multikulturalnya terlebih dahulu. Pendidikan multikultural adalah cara memandang realitas dan cara berpikir dan bukan hanya konten tentang beragam sekelompok etnis, ras, dan budaya. Secara spesifiknya, Marx menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat dikonsepsikan atas 5 dimensi. Dimensi-dimensi pendidikan multikultural menurut Banks 1994 adalah 1. Dimensi integrasi isi atau materi atau content integration. 2. Dimensi konstruksi pengetahuan atau knowledge construction. 3. Dimensi pendidikan yang sama, adil atau equity pedagogy. Dimensi pengurangan prasangka atau produksi reduction. Kelima, dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial atau empowering school culture and school structure. Penerapan pendidikan multikultural. Sebagaimana diketahui bahwa model penerapan pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan agama dan pendidikan nasional. Pendidikan yang ada sekarang ini cenderung menggunakan metode kajian yang bersifat dikotomis. Maksudnya, pendidikan agama berbeda dengan pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih menekankan pada disiplin ilmu yang bersifat normatif, estabilis, dan jauh dari realitas kehidupan. Sedangkan pendidikan nasional lebih cenderung pada akal atau inteligensi. Oleh karena itu, sangat sulit menemukan sebuah konsep pendidikan yang benar-benar komprehensif dan integral. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka keberadaan pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa sangat diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Pendidikan multikultural secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ada. 2. Pendidikan multikultural memberikan secerah harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. 3. Pendidikan multikultural menentang pendidikan yang berorientasi bisnis. 4. Pendidikan multikultural sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada jenis kekerasan. Keterkaitan pendidikan multikultural dengan kearifan lokal. Wacana pendidikan multikulturalisme memang sempat menghangat di media massa dan banyak menjadi bahan diskusi
di sejumlah forum, tapi sayangnya tidak diikuti dengan sejumlah upaya secara sungguh-sungguh dan kontinu untuk mempromosikan konsep pendidikan multikultural sebagai bagian dari upaya meredam potensi konflik horizontal maupun vertikal bangsa akibat salah satu paham soal SARA belum berjalan secara signifikan. Penelitian yang relevan masuk variabel pendidikan multikultural, kearifan lokal, karakter siswa. Yang kedua, penelitian metode dan sampel, yaitu pendidikan kualitatif. Ketiga, hasil penelitian. Maka pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal tersebut harus diterapkan sejak dini kepada peserta didik sebagai generasi penerus. Sasaran penelitian, yaitu pendidikan multikultural tersebut dapat mengimplementasikan bukan saja melalui pendidikan formal di sekolah, akan tetapi oleh juga keluarga melalui orang tua, lingkungan, teman bermain, dan media. Kerangka berpikir. Keragaman suku bangsa, bahasa etnis, ras, bahasa, agama, dan adat istiadat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke merupakan anugerah bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tidak memiliki negara lain. Namun, jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik, maka semuanya akan hilang dimakan waktu. Menumbuhkan nilai-nilai kearifan lokal harus dilakukan lewat pendidikan. Hal ini bertujuan agar pendidikan multikultural benar-benar tertanam kuat dalam diri individu, sehingga nilai-nilai kearifan lokal terbawa hingga dewasa kelak. Pendidikan multikultural memerlukan pengembangan lebih lanjut dengan melihat faktor pendukung dan menghambat menumbuh kearifan lokal melalui pendidikan multikultural tersebut. Metode penelitian. Pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam pandangan Mo Leong tahun 2010, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah SMA 7 Kota Kupang yang berlangsung 3 bulan, yaitu dari bulan April sampai Juni 2021. Subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Suharsini Arkonto tahun 2010. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, wawancara. Kedua, metode observasi. Ketiga, metode dokumentasi. Keempat, keabsahan data. 5, analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan 3 prosedur perolehan data, yaitu redukasi data atau data reduction, vertifikasi data atau conclusion drawing, atau vertifying. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.